Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Lia M. Rahmalia, SPD AUD, seorang guru di TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kegiatan praktik baik kategori GTK dedikatif tahun 2025. Adapun judul dari praktik baik ini adalah Jok Satu Kaca, pojok sambil tunggu, berkarya, dan membaca, di mana dalam pelaksanaannya seluruh warga sekolah diharapkan bila dalam keadaan menunggu bisa melakukan aktivitas berkarya atau membaca. Perkenalkan, saya Lia M. Rahmalia, SPD AUD. TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, tempat saya bertugas, berjarak 30 km pulang pergi dari tempat saya tinggal. Namun, hal tersebut tidak menjadikan saya menjadi seorang guru yang hanya berangkat, mengajar, lalu pulang. Sebagai guru taman kanak-kanak, setiap hari saya dapat melihat bagaimana antusias dan cerianya setiap anak yang haus ilmu datang ke sekolah disambut dengan dekapan hangat seorang guru. Rutinitas tersebut berlanjut di kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi setiap anak dengan berbagai variasi dan inovasi metode pembelajaran. Namun, aneka metode pembelajaran tersebut tidak dapat menghilangkan keprihatinan dan kegelisahan saya sebagai guru yang melihat fenomena anak yang lebih tertarik bermain gadget dan kurang tertarik, bahkan tidak ada minat dengan buku. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka saya mengajukan ide dan mengajak rekan-rekan guru untuk melakukan program yang kami sebut Jok Satu Kaca, pojok sambil tunggu, berkarya, dan membaca. Di mana dalam pelaksanaannya, selain di perpustakaan sekolah, setiap warga sekolah, terutama anak-anak, bila dalam keadaan menunggu, dapat melakukan aktivitas berkarya dan membaca buku. Waktu-waktu tersebut adalah ketika menunggu bel masuk dan ketika menunggu giliran waktu makan, karena ruang makan di sekolah kami hanya satu ruangan. Di pojok tersebut, anak-anak bisa membuat karya sesuai minatnya atau membaca buku cerita bagi yang telah lancar membaca. Bagi yang belum lancar membaca, anak-anak dapat meminta guru kelasnya untuk dibacakan cerita sesuai buku pilihan anak. Jadi, dalam hal ini, selain disediakan buku-buku cerita, guru juga memfasilitasi alat dan bahan untuk berkarya, seperti kertas HPS, pensil warna, spidol, lem, kartu huruf, kartu angka, atau kartu kata bergambar, dan sebagainya. Maksud dan tujuan pojok ini sebenarnya sederhana, yaitu supaya anak tidak bosan saat menunggu dan kebosanan tersebut bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan lebih memunculkan kreativitas serta merangsang anak agar cinta buku tanpa paksaan dan tentu saja menyenangkan. Upaya lain yang saya lakukan adalah membacakan cerita secara rutin, membuat atau mengarang cerita anak dengan tema-tema yang sesuai untuk anak, seperti tema religi, nilai-nilai kemanusiaan, sosial emosional, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Buku karangan saya tersebut ada yang dibuat secara manual, ada pula yang diterbitkan.
Kemudian, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan pada anak yang membuat karya di pojok tersebut, kami pajang karya anak tersebut di mading sekolah agar anak merasa bangga serta lebih termotivasi untuk membuat karya lebih baik lagi. Dan bagi anak yang sudah mendengarkan atau membaca buku cerita, kami tampilkan untuk menceritakan kembali cerita yang telah dibaca atau didengarnya. Kemudian, dengan semangat berbagi dan kolaborasi dalam meningkatkan kompetensi, hal yang saya dan rekan-rekan guru lakukan adalah melakukan praktik baik saling berbagi ilmu. Misalnya, saya membagikan ilmu yang didapatkan dari berbagai pelatihan tentang cara dan tips menulis cerita anak atau kiat-kiat mendongeng untuk anak. Sehingga guru-guru lain pun bisa mengarang cerita anak dan mendongeng. Begitupun sebaliknya, kami berdiskusi secara terbuka demi kemajuan perkembangan anak yang lebih optimal. Harapan saya melalui usaha kecil ini dapat membawa perubahan besar dalam membangun budaya literasi sejak dini, serta dapat merangsang anak agar cinta buku tanpa paksaan, khususnya di TK Negeri Pembina Ciawi Gebang. Umumnya bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Pramiati, selaku Kepala TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, mengucapkan selamat kepada Ibu Lia M. Rahmalia, selaku Guru TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, yang sudah membantu membuat program terobosan baru untuk TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, yakni program Jok Satu Kaca. Program ini merupakan salah satu inovasi yang lahir dari semangat dedikatif guru di TK Negeri Pembina Ciawi Gebang. Program ini berhasil mengubah waktu menjadi waktu belajar yang berkualitas. Saya sangat mengapresiasi kreativitas dan kerjasama seluruh guru yang telah menjadikan pojok ini sebagai ruang tumbuh bagi anak-anak. Tempat mereka menunggu dengan gembira sambil membaca dan berkarya, dan mengembangkan kemampuan literasi. Sehingga anak TK Negeri Pembina Ciawi Gebang menjadi anak-anak yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati, guru dari TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bagi kami, para guru, Jok Satu Kaca adalah bentuk nyata bahwa ide sederhana bisa menjadi pembelajaran bermakna. Anak-anak jadi lebih tenang saat menunggu, lebih fokus, dan kami pun bisa memanfaatkan waktu untuk berinteraksi sambil menumbuhkan minat baca. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa inovasi tidak harus selalu besar, tapi harus bermanfaat dan berangkat dari kebutuhan nyata di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina, orang tua dari Ananda Nadira Fatunisa dari TK Negeri Pembina Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sejak ada program Jok Satu Kaca, anak saya jadi lebih senang membaca dan menggambar saat menunggu bel masuk dan waktu makan. Dulu biasanya anak-anak hanya bermain tanpa arah. Sekarang mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Saya sebagai orang tua merasa sangat terbantu dan bangga karena sekolah memperhatikan hal-hal kecil yang ternyata berdampak besar bagi kebiasaan anak di rumah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.